Hai guys, selamat datang kembali di konten Malam Minggunya Cimon. Dan kali ini kita bakal bahas mengenai kedokteran. Jadi banyak banget yang sering berdebat apakah fakultas kedokteran merupakan jurusan tersulit dibandingkan jurusan lain. Pertama, waktu. Kalau jurusan lain mungkin lulus sekitar 3,5 hingga 4 tahun, kalau kedokteran di Indonesia itu sekitar 5,5 sampai 6 tahun. Lama bukan? Terdiri atas 3,5 tahun kita menempuh yang namanya preklinik. Itu semacam kuliah biasa, kita pelajarin teorinya dan intinya textbook sih. Lalu 2 tahun kita akan jadi asisten dokter. Nah, setelah 2 tahun koas, kamu harus ikutin ujian nasional. Ada ujian nasional yang UN-nya teori sama yang praktek. Lalu setelah itu kamu belum bisa jadi dokter, kamu harus mendapatkan surat izin praktek. Ya, itu namanya internship, magang. Itu yang kita ditaruh di beberapa daerah atau tempat-tempat terpencil. Intinya internship setahun, baru ya kurang lebih 6-7 tahun lah ya. 6-7 tahun, baru kamu bisa praktek sebagai dokter umum. Jadi nggak ada tuh yang namanya, aku maunya dokter mata deh, bisa nggak sih langsung dokter mata? Nggak, kamu harus menempuh sekitar 6-7 tahun menjadi dokter umum dulu, belum sama persyaratan berapa tahun kerja praktek sebagai dokter umum, baru bisa lanjut spesialis. Nah, setelah jadi dokter umum dan sudah melakukan segala persyaratan, kalian harus atau kalau bisa lanjut ke S2 atau spesialisasi. Spesialis mata, spesialis kandungan, jantung, saraf, dan sebagainya, yang kurang lebih sekitar 3,5 hingga 4 tahun. Ya, jadi kuliah lagi. Karena banyak sekali dokter-dokter di Indonesia yang hanya stuck di dokter umum, tapi saingannya harus ketat ke spesialis. Kedua adalah ujiannya. Mungkin kalau di jurusan lain, sistemnya itu per semester kan. Kalau di kedokteran, kita sistemnya per blok. Per blok itu tergantung universitas masing-masing. Misalkan, kalau di UPH, blok jantung itu sekitar 5 minggu. Tapi ada juga univ lain mempelajari jantung sebulan atau 2 bulan. Jadi ujiannya itu setelah mempelajari selama 2 bulan itu. Kalau di univ aku, di minggu ke-6 kita ujian. Ya, ada juga saat mempelajari blok saraf, blok kandungan kita sekitar 7, 8, 9 minggu, baru nanti di minggu ke-9, minggu ke-10-nya, minggu ke-8, minggu ke-9-nya baru kita ujian. Gitu. Kalaupun UTS UAS itu mata kuliah umum, misalnya kita kan tetap mengambil filsafat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, nah itu baru ada UTS dan UASnya. Jadi ditambah lagi ujiannya guys. Dan kalau di kedokteran, ujiannya itu bukan hanya ujian tulis per bloknya. Ada ujian tulis, bisa esai, bisa multiple choice, pilihan ganda. Lalu ada prakteknya. Prakteknya itu ada 2, ada OSCE, ada OSPI. Kalau OSCE, dia itu ujian praktek dalam menangani pasien. Biasanya yang jadi korban itu antara petugas kebersihan di kampus, atau ada dokter sebagai pasien, atau ada dokter sebagai pasiennya langsung, dokter umum, dokter spesialis, dan kadang kita pakai manekin juga sih. Lalu OSPI itu ujian praktek tapi laboratorium. Ada melihat histologi itu kita melihat sel, terus patologi anatomi, PA, kita melihat sel yang tidak normal, penyakit, jadi histologi yang normal, patologi anatomi yang nggak normal. Patologi klinis itu semacam kayak skill kita dalam lab, misalnya urinalisis, pengambilan darah, pengecekan lab lainnya gitu. Lalu ada anatomi, jadi kita kayak bedah mayat, terus nanti pas ujian, ini ada tangannya mayat nih, nanti ada jarum ditusuk, nah ini saraf apa, atau ini pembuluh darah apa, nah ujiannya begitu guys. Jadi, ada lagi radiologi, nanti dikasih gambar, hasil CT scan, atau X-ray, kita tebak ini penyakitnya atau orangnya kenapa. Yang namanya absensi atau kelas, jadi ada beberapa kelas seperti PBL, ada kelas kecil di mana ada 8-9 mahasiswa sama satu dokter. Di sana kita mempelajari kasus atau penyakit tiap minggunya, dan itu kelas wajib 100% kehadiran. Kalau kamu ada berhalangan hadir, entah sakit atau ada kerabat yang meninggal, urusan mendadak penting lainnya, itu ribet banget ngurusnya. Dan kalau misalnya tidak di-approve, antara kamu harus ngulang blok kamu di tahun berikutnya, dan kemungkinan bisa mundur koasnya, dan itu bakal jauh lebih merepotkan. Aku hampir
mundur koasnya karena saya ikut Miss Indonesia 2019. Cuma akhirnya aku ikut, tapi kondisinya ya aku remedial karena nilai aku tidak mencukupi, apalagi absensi aku. Wah, absensi aku tuh bener-bener parah deh. Hampir banget aku ditetapkan untuk mundur koas karena harus ngulang blok. Tapi ya udah, Tuhan kasih aku rezeki lebih saat itu. Thank God. Oke, sekian dari konten malam minggunya Cimon. Semoga dapat bermanfaat buat kalian yang galau atau sedang memperdebatkan topik tersebut. See you next week. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe, and share.